untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dari sikap kurang dalam menunaikan hak orang lain, dan mencegah dari sikap kurang dalam menunaikan hak pihak lain, atau hak yang punya hak pihak lain aja. Sini pihak lain itu mencakup Allah dan makhluknya. Jadi karena rasa malu, maka kita tidak kurang dalam menunaikan hak. Karena rasa malu, kita tidak berani melakukan yang buruk. Karena akan diikuti oleh aib. Akan menjadi orang yang memiliki aib. Rasa malu ini, meskipun dia perbuatan lahir batin. Jadi usaha hamba, itulah iman. Nah, di sini mengandung usaha, ilmu, mengandung niat, maka dia bagian dari iman. Jadi akhlak itu tadi disebut apa? Meskipun kadang-kadang dia itu tabiat. Nah, berarti ada kadang-kadang yang lain bukan tabiat. Apa itu? Iktisab. Jadi malu ini terbagi dua. Ada malu yang tabiat dan ada malu yang hasil usaha, iktisab. Atau kasbi namanya, kasbi, hasil usaha. Jadi ada orang yang dari awalnya mungkin tabiatnya nggak pemalu, tapi diusahakan untuk punya rasa malu. Nah, ini kasbi namanya, iktisab, hasil usaha. Kemudian malu ini kenapa dia termasuk bagian dari iman? Selain tadi sudah disebutkan alasannya, alasan yang lainnya karena orang yang malu dengan rasa malunya itu dia tertahan dari maksiat-maksiat. Nah, meninggalkan maksiat itu bagian dari iman. Sebabnya apa? Malu. Maka malu bagian dari iman. Ya, bahkan itulah hakikat iman. Iman itu meninggalkan dosa. Iman itu mencari pahala. Itulah iman. Nah, hakikat itu terdapat pada malu. Karena malu itu meninggalkan dosa. Malu itu tidak berani melakukan yang kurang dalam menunaikan kewajiban atau hak orang, hak Allah. Maka malu itulah iman. Ya, malu itulah iman. Karena iman itu apa? Meninggalkan dosa, meraih pahala. Dan malu itu seperti itu. Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata, ma'nahu annal haya yamna'u sahibahu min irtikabil ma'asi. Malu itu mencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Jadi kalau orang berani bermaksiat itu karena apa? Kurang rasa malunya atau bahkan tidak ada. Kama yamna'ul iman, sebagaimana iman juga demikian. Jadi iman itu mencegah seorang dari maksiat. Nah, dari situlah maka malu itu disebut iman. Karena dia menempati kedudukan iman. Dan malu itu merupakan gabungan dari
gabungan dari apa? Jubun. Jubun itu pengecut ya, pengecut. Pengecut dan kehormatan. Jadi malu itu gabungan dari pengecut dan kehormatan. Tapi kalau pengecut ini sifat buruk ya. Nggak tahu kenapa disebut begitu. Padahal dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al haya'u khairun kulluh. Malu, malu itu kebaikan semuanya. Jadi tidak ada yang jelek. Wala ya'ti illa bi khairin. Dan malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu itu baik dan tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Karena kadang ada ya sesuatu yang baik tapi apa? Mendatangkan keburukan. Ada sesuatu yang baik kadang mendatangkan apa? Keburukan. Fa in qulta qad yamna'u al-haya'u sahibahu 'an inkaril munkar. Kalau ada yang berkata kadang-kadang malu bisa mencegah pemiliknya dari mengingkari kemungkaran. Kenapa kamu nggak mengingkari kemungkaran? Malu. Saya malu mengingkari kemungkaran. Nanti saya dibilang soleh. Nanti saya dibilang bau surga. Ada orang yang begitu kadang. Alasannya malu. Maka kalau itu disebut malu, berarti malu tidak mendatangkan kebaikan kalau seperti itu. Bagaimana jawabannya? Qad ujiba anhu bi annal murad minal haya fil hadis. Maka dijawab ya pernyataan seperti itu bahwa yang dimaksud malu di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah malu dalam pengertian syar'i, bukan malu dalam pengertian umum. Ya, rasa malu dalam pengertian syar'i. Bagaimana malu dalam pengertian syar'i? Malu yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Berarti kalau ada malu yang mendatangkan keburukan, berarti itu bukan malu dalam pengertian syar'i. Bisa disebut malu tapi dalam pengertian apa? Umum. Wal haya alladhi yansha'u anhu tarku ba'di ma yajib. Adapun malu yang muncul darinya meninggalkan sebagian yang wajib, maka ini bukan malu dalam pengertian syar'i. Masih disebut malu, tapi malu dalam pengertian umum. Bal huwa ajzun wa mahanah. Bahkan malu yang seperti itu adalah kelemahan dan kehinaan. Wa innama yutlaqu alaihi al-haya limusyabahatihi al-haya asy-syar'i. Tapi kenapa masih disebut malu? Karena dia serupa, mirip ya. Mirip dengan malu dalam pengertian syar'i. Sama-sama enggak enak gitu, sama-sama takut ya. Malu memang takut ya. Sama seperti tadi makanya malu itu gabungan antara pengecut dan kehormatan. Takut melakukan sesuatu karena menjaga kehormatan, yaitu malu. Kalau orang nggak ada takut-takutnya, mau dibilang apa terserah, nggak peduli, nah itu orang nggak punya rasa malu. Kalau masih takut melakukan sesuatu, berarti ada malu. Ketika pencetus takutnya itu apa? Menjaga kehormatan. Nah itulah malu. Jadi malu yang menyebabkan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang terlarang, ini malu secara umum, disebut malu karena mirip dengan malu secara syar'i.
Itu jawaban pertama. Bisa juga dijawab dengan jawaban yang kedua, wa huwa anna man kana al-haya'u min khuluqihi fal khairu alaihi aghlab. Yaitu siapa yang malu merupakan akhlaknya, maka kebaikan yang ada padanya pasti lebih dominan. Kalau orang itu memiliki akhlak malu, pasti kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Atau bisa dikatakan, apabila malu merupakan akhlaknya, maka kebaikannya pada dirinya bidzat, ya, kebaikan yang dari zatnya. Wala yunafihi husulu taksir, maka tidak menafikannya terjadinya apa? Kekurangan pada sebagian keadaan. Tapi zatnya, asalnya adalah malu. Asalnya dia itu baik, dan kebaikan itu nggak ada yang sempurna pasti. Kemudian muncul kekurangan itu pada sebagian keadaan, itu tidak masalah. Makanya malu itu pasti baik, tapi yang namanya kebaikan tidak mungkin sempurna. Ada kalanya apa? Ada terjadi kekurangan. Makanya ada orang malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Ya itu malu, tapi malu yang kemudian mengandung kekurangan, ya, mengandung kekurangan. Berarti rasa malunya belum sempurna, belum karena syariat secara sempurna. Al-Qurtubi berkata di dalam Al-Mufhim syarah Sahih Muslim, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jumi'a lahu naw'an, telah dikumpulkan bagi beliau dua macam minal haya. Jadi dua macam malu ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi dua macam malu? Tabiat dan usaha. Jadi muktasab dan gharizi. Gharizi itu ditanam asli, tabiat. Dua-duanya ada pada Rasul. Rasul itu punya akhlak bawaan malu, dan beliau juga punya usaha untuk memiliki rasa malu. Wa kana fil gharizi ashadda haya'an minal adara fil hidriha, dan termasuk akhlak bawaan Rasul, ya, rasa malunya Rasul yang bawaan, beliau itu lebih malu daripada wanita-wanita pingitan. Wanita-wanita pingitan yang ada di dalam kamarnya terus. Rasul lebih pemalu daripada itu. Wa kana fil muktasabi fil fidurwatil ulya sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam malu yang hasil usaha, Rasulullah juga mencapai puncaknya, ya. Rasul selalu yang terbaik di antara manusia semuanya. Hadis yang ketujuh dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Akhrajal Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Sering dalam cetakan itu tertulis tastahi. Yang lebih tepat wallahu a'lam, ya, tastahyi. Kenapa? Karena asalnya dia hayyun, hayya, hayya yahya. Jadi fi'il 3 huruf ha ya ya, hayya. Itu asalnya. Ditambahi alif sinta menjadi istahya. Istahya. Jadi ada ha ya alif bengkok. Kemudian di mudhari'nya menjadi yastahyi. Ya sin ta ha ya ya lagi, yi gitu, panjang. Istahya panjang, yastahyi panjang. Yastahyi ketika dikasih lam jadi majzum,
Dan majzumnya dengan apa? Membuang harful illah menjadi yastahyi, pendek. Tapi banyak cetakan yang hilang yaknya dua-duanya. Apakah ini termasuk pengecualian? Wallahu a'lam, saya belum sampai ilmunya sampai di situ. Tapi secara kiasi, ya, secara teori kias sorof itu masih ada yaknya satu mestinya, yastahyi. Sebagian cetakan ada yaknya. Saya mengikuti madhab yang ada yaknya. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagian ulama memahami hadis ini hadis yang mengandung larangan. Walaupun dibilang berbuatlah sesukamu, tapi di sini maksudnya larangan. Maksudnya jangan berbuat semaumu gitu. Jadi walaupun lafadznya perintah, tapi maksudnya bukan perintah. Karena di depan ada kata-kata idza lam tastahyi. Seperti dalam ayat misalnya disebutkan wal yu'min aw yakfur, maka berimanlah atau kufurlah. Seakan-akan disuruh untuk kufur, enggak ada perintah untuk kufur. Itu walaupun perintah tapi maksudnya larangan. Sebagian lagi mengatakan dohir dari mengikuti dohir dari hadis ini, yaitu perintah. Asna masyita, berbuat sesukamu. Tapi syaratnya apa? Selama perbuatanmu tidak mengandung sesuatu yang memalukan. Ini sesuai dengan dohirnya. Dan dua-duanya sejenis insya Allah. Saling menguatkan. Lafadz yang pertama, laisa minal Bukhari. Tidak terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Tapi di dalam Sunan Abi Dawud. Dan dari hadis Udzaifah. Terdapat di dalam hadis Udzaifah ada tambahan inna akhira ma ta'allaqa bihi ahlul jahiliyah min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya akhir dari apa yang orang-orang jahiliyah masih bergantung padanya dari perkataan nabi yang dulu, nubuwah yang dulu. Jahiliyah Quraisy itu nabi yang dulu berarti Ibrahim, Ismail. Jadi di antara kalam nabi dulu itu kalam ini, di dalam tastahyi fasna ma syi'ta. Yang dimaksud dengan nubuwah al-ula, kenabian yang dulu, adalah mattafaqa alaihi al-anbiya, apa yang disepakati oleh seluruh nabi. Jadi nggak cuma nabi yang tadi saya sebutkan Ibrahim atau Ismail, tapi semua nabi yang disepakati, ajaran yang disepakati oleh semua nabi. Walam yunsakh kama nusikhat syara'i'uhum, dan kesepakatan tersebut tidak dihapus, tidak seperti syariat-syariat mereka. Syariat para nabi banyak yang dinasakh, dihapus, tapi ini disepakati dan tidak dihapus. Itu maksud dari an-nubuwatil ula. Kenapa tidak dihapus? Di antara alasan karena ini adalah perkara yang sesuai dengan akal. Sepanjang zaman, dimanapun dan kapanpun, gak akan pernah akal itu menyangkal. Yaitu apa? Akhlak malu. Gak ada akal manusia yang mengatakan malu itu gak bagus. Tapi malu yang secara syar'i tadi ya, malu yang membuat orang itu apa? Tidak berani melakukan maksiat atau kurang dalam menunaikan kewajiban. Nah, itu yang dimaksud. Orang malu dari dua hal itu tentu kebaikan semua.
Kemudian dalam perkataan Nabi, fasna ma syi'ta, lakukan apa yang kamu mau, ada dua pendapat. Yang pertama, anau bima'nal khabar. Ini bermakna berita. Ai sona'ta ma syi'ta. Jadi kalau kamu tidak malu, kamu akan berbuat apa yang kamu mau. Jadi cuma berita aja. Wa abbara anhu bilafdil amr, tapi dilafatkan dengan lafaz perintah. Padahal maksudnya berita. Apa maksudnya? Lil isyarah ila anna alladhi yakuful insan. Ini untuk memberi isyarat bahwa yang menahan seseorang an mudafa'ati syarri, menahan seorang dari melakukan keburukan adalah rasa malu. Jadi yang membuat orang itu tercegah dari keburukan itu apa? Rasa malunya. Faida tarokahu, kalau dia meninggalkannya, tawaffarat dawa'ihi ala muwaqa'ati syarri, maka terpenuhi pencetus-pencetusnya untuk melakukan keburukan. Dan kalau nggak punya rasa malu, maka apa? Terpenuhi dorongannya untuk melakukan keburukan. Hatta ka'annahu ma'murun bihi, sehingga seakan-akan dia diperintahkan fasna ma syi'ta. Maksudnya apa? Kamu akan melakukan yang kamu mau. Seakan-akan lakukan gitu, padahal cuma berita. Awil amru fihi litahdid, atau perintah di sini maknanya adalah tahdid, ancaman. Ya, lakukan sesuatu, tapi ini ancaman. Karena apa? Diawali dengan kalau kamu nggak malu terserah kamu. Ini ancaman gitu. Seorang bapak ngomong anaknya, ya udah kalau nggak nurut terserah. Anak dibilang gitu kadang malah takut. Nah, itu. Dibilang terserah tapi malah nggak mau gitu. Mau pergi terserah, malah nggak jadi pergi. Ya kan? Itu disuruh tapi apa? Maknanya apa? Ancaman. Jadi orang nggak berani melakukan. Itu yang pertama saya sampaikan tadi. Ai isna masyita fa innallaha mujazika ala dzalik. Berbuatlah sesukamu, sungguhnya Allah akan membalasmu akan hal itu. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, yang dimaksud undur ila ma turidu fi'lahu. Coba lihat apa yang akan kamu lakukan. Yang ingin kamu lakukan, lihat dulu. Memalukan atau tidak. Fa'inka nami mala yustahya minhu, kalau dia termasuk perkara yang tidak memalukan, faf'alhu, maka lakukan. Fasna' ma syi'ta, lakukan saja. Wa'inka nami ma yustahya minhu, tapi kalau dia termasuk yang memalukan, pada'hu, maka tinggalkan. Ya, karena ada kata apa? Fa'il lam tastahyi, atau idza lam tastahyi, idza ini namanya huruf syarat. Dan huruf syarat itu artinya apa? Untuk melakukan sesuatu harus terpenuhi syaratnya. Maka kalau tidak terpenuhi syaratnya, nggak boleh melakukan. Itu. Jadi ini dohir. Pendapat yang kedua sesuai dengan dohirnya. Pendapat yang pertama itu amr dimaknai sebagai khobar, atau dia walaupun amr tapi maknanya apa? Larangan atau tahdid tadi, ancaman. Adapun yang kedua sesuai dengan dohirnya, lakukan kalau memang tidak memalukan, dan jangan lakukan ketika hal itu memalukan. Wala tubali bil khalqi, dan jangan kamu peduli dengan makhluk. Ya, jangan hiraukan makhluk. Asal kamu yakin yang kamu lakukan bukan perkara yang memalukan menurut Allah, lakukan saja tanpa berpikir panjang tentang manusia. Peduli amat tentang manusia, kan manusia nggak punya surga, nggak punya neraka. Ya. Jadi kerugian yang sering menimpa manusia itu apa? Ketika mau melakukan sesuatu, terlalu panjang mikir tentang gimana kata orang, gimana kata fulan, gimana kata tetangga, gimana kata kawan, dan seterusnya. Akhirnya nggak jadi melakukan kebaikan. Atau akhirnya meninggalkan
sesuatu yang lebih utama. Karena apa? Mikirin kata orang. Padahal syariatnya, malu atau nggak malu itu ukurannya syariat. Ini menurut syariat memalukan atau tidak? Kalau menurut syariat memalukan, jangan lakukan. Kalau menurut syariat itu perkara baik, maka jangan takut untuk melakukan, walaupun masyarakat mungkin menganggapnya tidak baik. Ini banyak terjadi, ya. Banyak sekali ujian seperti ini banyak. Ya. Di masyarakat mungkin yang namanya riba itu baik, ya enggak? Orang mau meninggalkan riba dibilang aneh gitu, dibully. Orang mengharamkan riba ini banyak yang membuli sekarang. Kamu bilang riba haram, ya udah nggak usah lewat jalan tuh, jalan dibangun pakai riba semua. Nah, itu membuli namanya. Nggak usah takut kata manusia, itu hanya ancaman manusia, dan ancaman manusia hanya sebatas bibirnya saja, nggak sampai ke neraka insya Allah. Hadis yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi semuanya baik. Cuma yang kuat lebih baik. Kemudian Nabi memberi motivasi agar bisa menjadi mukmin yang kuat nih. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk apapun yang bermanfaat bagimu. Bahkan kata semangatlah di sini mengandung makna ambil yang paling bermanfaat. Semangatlah, ya, terhadap apa yang paling bermanfaat bagimu. Yang bermanfaat, semangat. Yang lebih bermanfaat tentu lebih semangat. Yang paling bermanfaat paling semangat. Jadi begitu. Mengukur semangat itu ditinjau dari manfaatnya, ditinjau dari nilai manfaatnya. Sesuatu semakin bermanfaat dengan skala misalnya 10, tentu kita semangatnya skala 10. Kalau manfaatnya cuma skala 8, ya kita semangatnya juga 8 gitu. Jadi disesuaikan. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatnya sesuai dengan apa? Nilai manfaat. Jadi segala sesuatu itu dilihat nilai manfaatnya. Jangan hanya dilihat dari segi enaknya. Dan manfaat ini tidak sebatas manfaat dunia, tapi bahkan manfaat yang paling besar adalah manfaat akhirat, manfaat abadi. Apalah artinya orang meraih manfaat dunia tapi berbuntut apa? Neraka. Dan ini banyak ya, orang mengambil manfaat dunia tapi berbuntut apa? Neraka. Contohnya riba tadi. Riba itu menurut kebanyakan orang bermanfaat. Bahkan khamr bermanfaat. Bahkan di Quran disebutkan khamr juga disebut bermanfaat. Tapi apa? Dosanya lebih besar. Artinya apa? Dampak buruknya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Maka haram dilakukan. Haram diambil. Jadi segala sesuatu itu lihat nilai manfaatnya. Orang yang paling sukses adalah yang pandai memilih yang paling bermanfaat di antara yang bermanfaat. Bahkan dalam hadis lain Nabi menyebutkan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi kalau tidak bermanfaat tinggalkan, walaupun nggak berbahaya, apalagi berbahaya. Jadi segala urusan itu terbagi 3, bermanfaat, berbahaya, tengah-tengah, tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Maka Islam memotivasi apa? Hanya mengambil yang bermanfaat. Tinggalkan yang tidak bermanfaat, berarti yang berbahaya dan yang tidak bermanfaat ini semuanya ditinggalkan. Itulah Islam yang terbaik. Maka keislaman kita semuanya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kemanfaatannya. Tingkat kemanfaatan yang kita lakukan. Makin banyak kita melakukan manfaat, makin besar manfaat yang kita lakukan, maka makin besar pahala yang kita peroleh.
Kemudian wasta'in billah. Ini resep kedua ya. Ihris ala ma yanfa'uka itu unsur pertama untuk sukses. Unsur kedua isti'anah, minta tolong kepada Allah. Jadi ini penggabungan dua unsur ini orang bisa meraih kebaikan dunia maupun akhirat. Sukses dunia akhirat itu ini. Bahkan terhindar dari mudarat dunia maupun akhirat. Ini dengan dua hal. Semangat meraih yang paling bermanfaat dan minta tolong sama Allah. Ini yang disebut dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi mengambil yang bermanfaat itu ikhtiar, itu usaha kita, itu pilihan kita. Adapun minta tolong sama Allah ini tawakal. Kita pasrahkan sukses atau tidaknya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dua hal ini orang meraih kesuksesan. Belum selesai sampai di situ. Kemudian Nabi melanjutkan wala ta'jaz atau wala ta'jiz dan jangan lemah. Jangan lemah ini isyarat untuk menyingkirkan segala gangguan, segala rintangan, segala aral, segala hambatan, segala apapun yang menghambat kesuksesan. Tinggalkan, singkirkan bahkan, ya. Hindari, buang, ya, jauhkan segala perkara yang menghambat apa? Kesuksesan kita. Jangan lemah, ya. Jangan malas, jangan minder, jangan pesimis. Dan segala hal yang menghambat kesuksesan tinggalkan dan buang, singkirkan. Maka kalau orang punya tiga ini pasti menjadi orang hebat dalam segala bidang. Bidang apa? Orang yang terhebat di bidang tertentu karena memiliki tiga ini. Wa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpamu, jadi udah ambil 3 langkah. Udah ikhtiar, usaha, udah tawakal, dan udah menyingkirkan segala penghambat. Tapi ternyata gagal. Dan itu pasti. Kegagalan itu identik dengan kehidupan manusia. Yang gak pernah gagal itu cuma Allah. Manusia itu pasti gagal. Pernah gagal. Jadi seandainya gagal, wa in asabaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu yaitu kegagalan, fala taqul, maka jangan kamu katakan law anni fa'altu kada wa kada, kalau aku melakukan begini dan begini pasti hasilnya begini. Nah, itu ungkapan penyesalan, enggak usah. Kalau udah terjadi sudah. Kamu sudah usaha, sudah dapat pahala. Kamu tawakal, dapat pahala. Kamu menyingkirkan rintangan, dapat pahala. Semuanya dapat. 3 hal ini nggak sia-sia. Kalau kamu merasa usahamu di dunia ini nggak menghasilkan, maka di akhirat kamu dapat hasil. Apa? Pahala. Kamu dapat pahala. Jadi cukup katakan apa? Walakin kul, tapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Sudah selesai. Sehingga kamu tidak berkeluh kesah. Dan keluh kesah itu dosa. Kalau kamu tabah, kamu tegar, kamu yakin itu takdir, selesai, nggak ada keluh kesah. Yang terjadi, kamu berbuat baik lagi, terus lanjutkan lagi. Sekarang ada tahapan berikutnya. Waktu sudah berganti, hari sudah berganti. Sekarang hari yang baru butuh kepada amalan yang baru. Ya, maka amalan yang baru itu akan menjadi pengisi hari-hari kita berikutnya. Kalau kamu cuma berkeluh kesah, menyesali, meratapi nasib yang dulu kamu membuang waktu. Betapa banyak orang seperti itu. Ketika gagal, terpuruk, kemudian gak berbuat apapun. Nah, ini adalah kerugian. Karena setiap waktu itu adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Ketika ada waktu tidak diisi dengan kebaikan, yang terjadi apa? Kekufuran, kufur nikmat. Dan kufur nikmat itu adalah dosa, dan dosa itu mengantarkan ke dalam neraka. Maka kerugian. Jadi lebih baik kita apa? Lebih baik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin diisi dengan ketaatan kepada Allah taala,
sehingga makin hari kita semakin apa? Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menjelaskan fa'innalau, karena perkataan seandainya dulu, seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi itu membuka pintu setan, membuka amal setan. Taftahu amal syaiton. Itu amal setan itu apa? Berkeluh kesah, meratapi nasib, mencela takdir, akhirnya suudzon sama Allah dan lain sebagainya, banyak. Kemudian pesimis, akhirnya nggak bangkit lagi, itu semuanya dari setan. Dan itu akan membuat kita masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Usaha yang gagal malah masuk neraka. Udah di dunia gagal, di akhirat masuk neraka. Jadi kapan suksesnya? Maka mukmin sejati, walaupun kelihatannya gagal dalam usaha dunianya, hakikatnya dia sukses di akhirat. Ya. Karena musibah pun yang dia peroleh, ketika dia tabah menghadapinya, itu menggugurkan dosa minimal. Kalau enggak, bahkan meningkatkan derajat. Jadi enggak ada kerugian sama sekali. Itu belum sabar ya. Maksudnya belum ditambah dengan pahala sabar, apalagi ditambah dengan pahala sabar, tambah lagi pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang bersabar yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Luar biasa. Apalagi ditambah ridho, lebih tinggi lagi daripada sabar. Apalagi ditambah syukur, lebih tinggi lagi, itu puncaknya. Puncaknya orang berakhlak itu apa? Syukur. Diberi musibah oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, beri aku musibah. Coba kalau nggak aku mendapatkan musibah ini, mungkin aku sudah lalai. Nah itu bersyukur. Ya. Jadi itu berat ya. Sabar aja berat, apalagi ridho. Ridho aja berat, apalagi syukur. Al-murad minal qawi, yang dimaksud dengan kuat di sini, mukmin yang kuat. Qawi wa azimatin nafsi, adalah kekuatan azam, tekad jiwa. Jadi kekuatan jiwa itu yang paling penting. Kuat otot bagus juga, ya, tapi kuat jiwa itu yang paling penting. Fil a'malil ukhrawiyah, dan kekuatan jiwa itu ditandai apa? Semangat dalam beramal untuk akhirat. Jadi orang dikatakan jiwanya kuat ketika apa? Amal akhiratnya itu kuat. Tidak malas, tidak loyo, untuk mengejar ilmu kuat, untuk mengejar amal kuat. Tapi kalau untuk kesenangan duniawi santai, nggak terlalu kuat. Yang lebih kuat untuk apa? Mengejar akhirat. Sholat tahajud kuat, ngatamin Quran kuat, bantu orang tua kuat, membantu fakir miskin kuat. Itulah orang-orang yang mukmin yang kuat. Ya, mukmin yang kuat itu seperti itu. Kuat jiwanya untuk apa? Beramal akhirat. Faina sahibaha aktsaru iqdaman fil jihad wa inkaril munkari was sabri ala al-ada. Maka orang yang memiliki tekad yang kuat ini dia lebih banyak untuk berani maju dalam jihad, mengingkari kemungkaran, sabar atas gangguan, ya, dalam hal itu semuanya, dan siap untuk menanggung beban, ya, fi datillah, di jalan Allah. Jadi ketika kita berjalan meniti jalan Allah, pasti banyak beban, banyak rintangan, pokoknya banyak gangguan lah. Maka orang yang azimahnya kuat, imannya kuat, pasti akan mampu untuk menanggung semua itu. Wal qiyami bihuquqihi minas salati was shaumi, dan juga menegakkan hak-hak Allah, ya, berupa salat, saum dan lain sebagainya. Kuat untuk melakukan semua itu. Wad dha'ifu, adapun lemah, mukmin yang lemah itu sebaliknya, ya, azimahnya lemah, tekadnya lemah, imannya lemah. Illa annahu la yakhlu anil khairi, tapi dia tidak kosong dari kebaikan. Dia masih ada kebaikan, masih ada iman walaupun lemah. Diwujudil iman fi, karena ada iman di dalam hatinya.
Tsumma amarahu bil hirsi, kemudian Nabi menyuruhnya untuk bersemangat nih, untuk mengobati iman yang lemah itu apa? Semangat. Ala taatillah, untuk mentaati Allah Ta'ala. Wa talaba ma indahu, dan menuntut apa yang ada di sisinya berupa pahala-pahala. Dan itu dimulai dari menuntut ilmu. Karena segala pahala itu diawali dengan ilmu. Kita nggak bisa beramal soleh kalau ilmunya masih nggak lengkap. Akan banyak kekurangan. Merasa beramal soleh padahal bid'ah. Merasa beramal soleh padahal riya, syirik, dan sebagainya. Maka harus diawali dengan menuntut ilmu. Perbanyak ilmu baru kita bisa menjadi orang yang beramal soleh. Wa ala talabil isti'anati, kemudian juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap urusan. Idhirsul abdi bi ghairi i'anatillahi la yanfa'hu. Karena apa? Ambisi hamba tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat. Di dalam yakun aunun minallahi lil fata. Seorang penyair mengatakan, jika tidak ada pertolongan dari Allah bagi seorang pemuda, fa'aktsaru ma yajni alaihi ijtihaduhu, maka yang paling banyak memudorotinya adalah kesungguhannya. Dia bersungguh-sungguh tapi malah membahayakan. Kenapa? Kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melarang dari lemah dan juga tasahul. Tasahul itu meremehkan atau menggampang-gampangkan di dalam masalah ketaatan, ya. Malas untuk berbuat taat. Ini Nabi melarang. Waqad ista'adza minhu, bahkan Nabi meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Kelemahan. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegalauan dan kesedihan, dan dari kelemahan serta kemalasan. Jadi Nabi berlindung dari kelemahan. Jangan sampai kita memiliki kelemahan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kelemahan. Wanahahu, dan Nabi juga melarang idza asabahu syai', kalau ditimpa sesuatu, ya, dari bahaya atau terluput dari manfaat, ya, gagal lah intinya. Nabi melarang dari mengatakan seandainya, ya. Sebagian ulama mengatakan hada innama huwa liman qala mu'taqidan dzalika hatman. Ada sebagian ulama mengatakan larangan ini bagi orang yang meyakini hal itu secara pasti. Wa annahu law fa'ala dzalika lam yusibhu qat'an. Kalau dia melakukan itu, dia tidak akan tertimpa kegagalan itu secara pasti. Ini yang dilarang yang begitu. Sebagian ulama mengatakan begitu. Man radda dzalika ila masyiatillah. Adapun orang yang mengembalikan hal itu kepada kehendak Allah, wa annahu la yusibuhu illa masya Allah, yang biasanya tidak menimpanya kecuali apa yang Allah kehendaki, maka ini tidak termasuk terlarang. Jadi kalau sekedar memberitakan nggak masalah. Yang dilarang itu yang menyesali gitu. Oh, seandainya saya nggak lewat sini tadi nggak kecelakaan, nggak boleh ngomong gitu. Udah terjadi. Tapi kalau dia sudah cerita, nggak masalah. Yang penting dia kembalikan kejadian itu kepada kehendak Allah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah saya kecelakaan. Tadi sebenarnya saya mau lewat sana, mungkin kalau lewat sana saya nggak kecelakaan. Itu sekedar berita, nggak masalah. Tapi kalau mengandung unsur keluh kesah, ini tidak boleh. Wastudilla biqauli Abi Bakrin radhiyallahu anhu fil ghar, dan ulama yang membolehkan berkata lau itu dengan perkataan Abu Bakar ketika di gua. Lau anna ahadahum rafa'a ra'sahu laro'ani. Kalau salah seorang dari mereka mengangkat kepalanya pasti akan melihat kita, laro'ana. Tapi ini beda kasusnya, ya. Kalau lau di sini untuk sesuatu yang belum terjadi, itu tidak masalah kalau belum terjadi. Kan seandainya mereka melihat nggak? Iya. Belum kejadian musibahnya gitu. Jadi ini beda kasus.
Berkata Qadhi Iyad, la hujjata fihi. Kata Qadhi Iyad, enggak ada hujjah dalam hadis Abu Bakar ini. Kenapa? Li'annahu innama akhbara an amrin mustaqbal. Tuh. Karena Abu Bakar ini mengkabarkan sesuatu yang akan terjadi, bukan telah terjadi. Walaysa fi da'wa liraddi qadarihi, dan ini bukan tidak mengandung apa? Bantahan terhadap takdir setelah terjadinya. Jadi enggak ada hubungan. Wala waqada jami'u ma dzakarahu al-Bukhari, dan demikian juga semua yang dikatakan oleh Al-Bukhari fi babi di dalam bab ini fi babi ma yajuzu minal law, yang dibolehkan dari law, seperti hadis laula hidtsanu qaumika bil kufri, kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan kekufuran, atau lau kuntu rajiman bi ghairi bayyinatin, kalau aku merajam tanpa bukti, dan seterusnya. Atau hadis laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, wasyabihu dzalika, dan yang semisal itu, faqulhu mustaqbal, maka ini semuanya untuk mustaqbal. Berarti kata lau untuk masa depan boleh. Yang terlarang kata lau, kalau atau seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi, nggak boleh. Wala tiradu fihi ala qadari, jadi ini tidak mengandung bantahan terhadap takdir. Fala karahiyata fihi, maka tidak dimakruhkan. Lianahu innama akhbara an i'tiqadihi, karena ini hanya mengkabarkan tentang keyakinannya, fi makana yaf'alu laula mani, ya, tentang apa yang akan dilakukan seandainya tidak ada penghalang. Wa ma huwa fi qudratihi, dan itu masuk dalam kemampuannya. Fama madhaba falaisa fi qudratihi, adapun yang sudah berlalu maka itu bukan dalam kemampuannya. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, falladhi indi, menurutku, fi makna hadis, tentang makna hadis itu, ananahya ala dhahirihi wa umumihi, larangannya sesuai dengan dhahirnya dan keumumannya, akan tetapi nahyu tanzih, tapi larangan yang bersifat makruh. Wa yadullu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan itu ditentukan dalam firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna law taftahu amala syaitan, karena law itu membuka amalan setan. An-Nawawi berkata, wa qad ja'a min istimali law, telah datang tentang penggunaan kata law fil madi, untuk masa lalu, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaqbaltu min amri mastadbartu." Kalau aku bisa menghadap, ya, dari dalam urusanku, bukan membelakangi. Maksudnya ini Nabi juga berbicara tentang masa lalu, ya. Masuk tuh al-hadiyah, aku tidak akan menuntun hadiyu, ya, binatang untuk disembelih ketika berhaji. Wa ghairu dzalika, dan selain itu, fadzahiru anna nahya innama huwa an itlaqi dzalik. Dohirnya larangan itu hanyalah untuk memutlakannya, fima la faidata fihi, ya, ketika tidak ada faidahnya. Jadi mengatakan seandainya untuk yang enggak ada faidahnya, itu yang terlarang. Fayakunu nahya tanzihin la tahrim, sehingga larangan di sini adalah tanzih, ya, makruh, bukan tahrim, bukan haram. Wa man qalahu ta'assufan, adapun orang yang mengucapkannya sambil berkeluh kesah, yang menyesali sesuatu, ala tahu, atas apa yang terluput darinya dari ketaatan kepada Allah, wa ma huwa muta'adzirun alaihi min dalik, dan apa yang dia tidak mampu melakukannya, wa nahwi dzalika fala ba'sa bihi, ya, dan yang semisal itu juga tidak mengapa. Maksudnya sayang banget aku nggak bisa sedekah tadi, misalnya kelewat. Nah, itu mengatakan penyesalan atas ketaatan ini tidak mengapa, ya. Artinya itu sebagai apa namanya pelajaran untuk yang lain, atau untuk motivasi diri ke depannya, insya Allah tidak terlambat. Wana wada fala ba'sa, maka ini tidak mengapa. Wa alaihi yuhmalu aktsarul istimali lil mawjudi fil hadis, dan maka berdasarkan ini dibawa kebanyakan penggunaan yang ada di dalam hadis-hadis tadi. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Tidak ada, ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta